Bab 31 Harimau memasuki desa. Zhao Ping tentu tidak mengetahui drama penyuapan yang terjadi antara hakim daerah Huang dan pejabat medis daerah Feng. Setelah makan siang, dia pergi kembali ke desanya. Yunman tidak kembali selama beberapa hari, dan Zhao Ping sebenarnya sedikit khawatir. Di sebelahnya desa Siping ada desa musim panas desa Xia. Ini lebih kecil dari desa Siping, dengan populasi sekitar 2,000 jiwa. Selain mereka yang direkrut sebagai tentara dan mereka yang keluar untuk berbisnis, populasi permanennya berjumlah sekitar 1.500 orang. Karena letaknya lebih dekat ke pegunungan belakang, hanya ada sedikit ladang subur di sana. Akibatnya, para warga menjadi semakin miskin. Namun, kepala desanya Xiatian baik hati dan tidak menipu penduduk desa atas tanah mereka. Setiap rumah tangga dapat menanam beberapa tanaman. Setelah membayar pajak, masih bisa digunakan untuk mendapatkan sesuatu. Dengan modal hanya menggali beberapa sayuran liar dan sejenisnya, hampir tidak bisa untuk bertahan hidup. Hal ini membuat orang-orang di desa Xia sangat bersatu. Kepala desa Xia memimpin penuh semangat dan penduduk desa dengan tulus dan antusias mendukungnya. Tahun ini mereka menjumpai harimau yang turun gunung dan menghambat warga dalam mencari bahan makanan di gunung. Kepala desa Xia lalu memanggil para pemuda desa Xia dan para pemburu dari desa sekitar untuk membentuk tim pemburu harimau untuk mengusir harimau. Ketika Zhao Ping datang, dia juga membawa 2 ekor kelinci. Dengan tujuan memberikan sedikit makanan bagi tim pemburu harimau, juga sebagai penghargaan kepada mereka. Xiatian sangat berterima kasih, dia memegang tangan Zhao Ping dan terus berkata anak baik. Yunman juga terus mengatakan hal-hal baik tentang Zhao Ping dari samping. Agar pandangan penilaian Xiatian terhadap Zhao Ping juga berubah semakin baik. Karena letak kedua desa tersebut sangat berdekatan, hanya berjarak beberapa kilometer saja, sehingga apa yang terjadi bisa menjalar dengan cepat. Xiatian juga mengetahui bahwa ada warga kelas bawah bernama Zhao Ping di desa Siping. Dia kecanduan judi dan minum terlalu banyak. Dia memukuli istri dan anak-anaknya setiap kali dia mabuk atau kalah judi. Dia juga mengancam akan menggadaikan istri dan putrinya dan menjual mereka untuk menghasilkan uang guna terus berjudi dan mabuk. Dalam pandangan Xiatian, orang seperti itu tidak berguna. Warga desa musim panas jauh lebih baik. Di bawah pengelolaannya yang cermat, penduduk desa hidup rukun, bersatu dan bersahabat, seperti sebuah keluarga besar yang terdiri dari 2,000 orang. Hanya ada sedikit perselisihan, dan tidak ada pembicaraan tentang pencurian atau bandit. Bahkan bisa tetap beraktivitas sepanjang malam. Orang seperti Zhao Ping yang asli, akan mengalami patah kaki yang tak terhitung kali jumlahnya andaikan tinggal di desa Xia. Namun hal itu tampaknya telah berubah akhir-akhir ini. Zhao Ping tidak hanya belajar berburu, tetapi juga mempelajari keterampilan medis. Dan dia menghasilkan banyak uang dengan keterampilan medisnya. Keluarganya juga menjadi lebih sejahtera. Apalagi beberapa hari terakhir ini, Yunman terus memuji Zhao Ping di desa Xia, hampir memanggilnya dewa. Banyak gadis di desa Xia ingin menikahi Zhao Ping sebagai selir mereka. Yunman juga mengaku makan 3 kali sehari, dan setiap makan selalu ada daging. Kepala desa, harimau itu sudah turun gunung lagi. Tepat ketika beberapa orang sedang mengobrol dengan gembira, seorang pemuda membawa busur dan anak panah berlari sambil terengah-engah. Tapi kali ini harimau tidak menuju ke desa kita. Sebaliknya, menuju desa Siping. Apa yang akan kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Bawa orang ke desa Siping secepatnya. Xiatian buru-buru berkata, sekarang sedang panen musim gugur. Jika makanan dimusnahkan oleh harimau dan pajak tidak dapat dibayar, saat musim dingin tiba, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati.
Zhao Ping juga cemas ketika mendengar bahwa harimau telah pergi ke desa Siping. Yunman, ikut aku. Setelah menyapa Yunman, keduanya bergegas kembali ke desa Siping. Untungnya, keluarganya semua aman ada di sini. Zhao Ping buru-buru menutup pintu dan mengunci pintu. Masih merasa tidak nyaman, dia memindahkan meja persegi itu keluar dari ruang utama dan meletakkannya di belakang pintu. Wen Hui tidak diizinkan membuat anggur lagi. Setelah api padam, anggur dimasukkan ke dalam toples dan ditutup sumbatnya. Setelah semuanya beres, Zhao Ping menghela nafas lega dan berharap agar harimau itu tidak datang ke rumah mereka. Harimau akan segera diusir oleh tim pemburu harimau. Namun semakin merasa takut, semakin banyak pula yang terjadi. Terdengar seseorang berteriak di luar, "Oh tidak, harimau telah memasuki desa, semua orang harus segera bersembunyi." Bajingan! Zhao Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dan membawa orang-orang kembali ke ruang utama. Bahkan Qian Liu pun dibawa masuk. Beberapa orang memegang senjata dan berjaga di balik pintu, siap bertarung kapan saja. Yunman, sebaliknya, tampak sedikit cemas. Zhao Ping bertanya, "Yunman, kenapa kamu mondar-mandir? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja secara langsung." "Tuan, saya ingin keluar." Yunman sepertinya sudah mengambil keputusan. "Apa yang kamu lakukan di luar sana?" Wajah Zhao Ping menjadi gelap, "Harimau itu telah memasuki desa kita. Jika kamu keluar sekarang, jika kamu bertemu harimau, kamu akan mati." "Tuan, saya bukan hanya seorang pemburu, tetapi juga anggota tim pemburu harimau." Yunman membantah perintah Zhao Ping untuk pertama kalinya, jika seekor harimau memasuki desa, itu pasti akan melakukan pembunuhan. "Saya harus tinggal bersama saudara-saudara saya dari tim pemburu harimau dan bekerja sama untuk mengusir harimau tersebut secepatnya, sehingga dapat mengurangi bahkan mencegah adanya korban jiwa." Zhao Ping tidak bisa berbicara lagi. Dia terjebak dalam pertempuran hati antara kepentingan pribadi dan umum. Menurut pemikiran Zhao Ping, dia harus memilih Yunman untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya. Dia adalah seorang penjelajah waktu, dia tidak populer di desa Siping dan tidak memiliki rasa empati terhadap warga desa lainnya. Selama bisa menjaga keamanan keluarganya sendiri, itu sudah lebih dari cukup. Tapi Yunman benar. Jika seekor harimau memasuki desa, jika tidak segera mengusirnya dan membiarkannya melakukan kerusakan, desa Siping akan menderita kerugian besar bahkan kehilangan nyawa. Sebagai seorang pemburu, ia juga merupakan anggota tim pemburu harimau. Merupakan tanggung jawab dan kewajiban untuk mengusir harimau. Aku tidak bisa begitu saja melihat Yunman mati, kan? Bagaimanapun, Zhao Ping adalah penjelajah waktu, dan dia pasti memiliki lebih banyak cara untuk menghadapi harimau daripada manusia di zaman kuno. Setelah berpikir sejenak, Zhao Ping menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan pergi bersamamu." "Tidak." Liu Mengru adalah orang pertama yang menolak, "Suamiku, harimau itu terlalu ganas, jangan pergi." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhao Ping berkata, "Jangan khawatir, saya punya cara sendiri untuk menghadapi harimau." Wen Hui juga ingin menghentikannya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, matanya bersinar terang. Tuannya adalah orang yang cakap, mungkin dia benar-benar punya cara. "Tuan, kamu tidak bisa pergi." Yunman juga menghentikannya dan berkata, "Saya adalah anggota tim pemburu harimau, jadi wajar jika saya membantu." "Apa yang akan kamu katakan?" "Aku adalah tuanmu." Zhao Ping berkata, "Saya tidak bisa hanya melihat Anda jadi makan harimau." "Oke, itu dia. Kemasi, lalu keluar dan lihat." Sekarang dia telah memutuskan untuk mengambil tindakan, Zhao Ping tidak akan ragu lagi.
Namun peralatan yang diperlukan masih perlu dipersiapkan. Pertama, 2 papan kayu diikatkan ke badan, dan Yunman juga diikat juga. Lalu membawa pisau dapur di pinggangnya. Pisau dinasti Dawei belum dikembangkan. Pisau dapur mirip dengan pisau semangka masa kini, kecil dan indah, lebih mirip belati. Ini dapat dengan mudah dikenakan di pinggang. Dia memegang sabit di tangannya lagi. Zhao Ping masih khawatir, jadi dia mengeluarkan penisilin yang telah dikembangkan sebelumnya dan menuangkannya ke dalam rongga perut kedua ekor kelinci. Dia juga membawa Zhuge Liang lagi, menjelaskan secara singkat cara menggunakannya, dan menyerahkannya kepada Yunman. Pada saat yang sama, dia menyuruh Wen Hui untuk memblokir pintu dan jangan pernah membuka pintu sampai mereka berdua kembali. Akhirnya mereka keluar rumah. Begitu mereka keluar, mereka bertemu dengan tim pemburu harimau. Semua orang buru-buru mengusir harimau tanpa banyak berbicara, mereka saling mengangguk sebagai salam. Dengan tim yang terdiri lebih dari 20 orang, kekhawatiran Zhao Ping berkurang banyak. Berangkat bersama mereka. Tapi saat dia berlari, Zhao Ping merasakan ada yang tidak beres. Arah ini, kenapa sepertinya dia pergi ke rumah kepala desa? Benar saja, setelah beberapa saat, semua orang sampai di rumah kepala desa. Mereka bisa mencium bau darah dan urin dari jauh. Zhao Ping melihat seekor harimau ganas di luar pekarangan rumah kepala desa, sekuat anak sapi dan beratnya sekitar 500 kg. Mulutnya terbuka lebar, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Tidak ada yang tahu siapa yang telah jadi korbannya. Bagaimanapun, aspek jahatnya terungkap. Sekitar 20 meter di depan harimau itu duduk kepala desa Husingye. Menjadi cukup basah di bawah tubuhnya, dan dia jelas ketakutan sampai buang air kecil, dan tubuhnya terus gemetar. Dia terus meneriakkan, "Anakmu telah dikembalikan kepadamu, dan pembunuhnya telah dimakan olehmu. Ayah harimau, tolong ampuni aku." Mendengar kata-kata ini, Zhao Ping hampir tertawa terbahak-bahak. Dia telah membaca lelucon di kehidupan sebelumnya. Ceritanya, ada yang bertanya, apa yang harus dilakukan jika bertemu harimau saat bertahan hidup di alam liar? Jawabnya, berlutut dan memanggil ayah. Agar taring harimau tidak akan memakan biji burung pria. Saat itu, Zhao Ping menganggapnya sebagai lelucon meski pada akhirnya akan meninggal dunia. Dia tidak menyangka orang-orang akan melakukan hal itu di zaman kuno. Tepat ketika Zhao Ping bertanya-tanya apakah trik ini akan berhasil, seseorang dari tim pemburu harimau angkat bicara. "Semuanya, tolong jangan bertindak gegabah. Harimau ini sangat marah. Kita pasti tidak akan bisa menyelamatkan kepala desa Hu. Saya hanya berharap dia akan tenang setelah memakan kepala desa Hu. Lalu kita akan menembakkan anak panah lagi dan mencoba mengusirnya. Namanya Xia Kuan, dan dia adalah seorang pemburu dari desa Xia. Karena usianya dan pengalamannya yang kaya, ia terpilih menjadi kapten tim perburuan harimau." Yang lain mengangguk patuh. Hanya Yunman yang mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Kuan, kita tidak bisa begitu saja melihat harimau memakan kepala desa, bukan?" "Yunman, aku juga tidak mau." Xia Kuan berkata dengan tegas, "Tetapi Anda juga telah melihat situasi saat ini. Ada kulit anak harimau di dekat kaki harimau. Seseorang dari keluarga kepala desamu pasti telah membunuh anak harimau itu dan memakannya. Harimau ini di sini untuk membalas dendam. Ia sedang dalam keadaan marah saat ini. Jika kita menembakkan anak panah, bukan saja kita tidak akan bisa mengusirnya, tapi justru akan membuatnya semakin ganas. Demi keselamatan seluruh desa, ini adalah satu-satunya cara." Yunman masih tidak mau menyerah dan bertanya lagi kepada Zhao Ping, "Tuan, bisakah busur panah ini membunuh seekor harimau?"